Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Kali ini kakak akan membahas Siap USM STIS tahun 2021 pembahasan soal matematika part 2 ya. Yang belum melihat pembahasan part 1, silakan kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Saya sudah sertakan linknya ya guys. Oke, langsung saja kita masuk ke nomor 1 ya. Ada soal limit X mendekati tak hingga 2 ditambah, ya ini adalah angka bersusun ya. Jika kalian melihat soal seperti ini, kelihatannya tuh susah ya, gimana nih mbak? Nah oke. Sekarang gini ya guys, jika kita mengerjakan soal limit, langkah pertama kita kan harus menggunakan metode substitusi. Jika hasilnya 0 per 0, maka itu nggak boleh. Kita bisa menggunakan metode lain, misalkan faktorisasi atau metode turunan. Nah, sekarang saya akan menggunakan metode substitusi. Dilihat dari bentuknya, jika kita substitusikan X mendekati tak hingga ke dalam 0 ini, nanti tidak akan menghasilkan 0 per 0. Ya, hasilnya bukan 0 per 0. Maka boleh. Nah, saya sekarang masukkan ya, limit X mendekati tak hingga dengan metode substitusi langsung, maka menjadi 2 ditambah 2 dibagi 2 ditambah 2 dibagi 2 ditambah 2 tak hingga. Nah, kita harus tahu yang namanya bilangan 1 dibagi tak hingga atau misalkan 2 dibagi tak hingga, itu hasilnya adalah 0. Ingat ya guys. Nah, maka menjadi 2 ditambah 2 dibagi 2 ditambah 2 per 2 ditambah 0 itu kan 2 ya. Maka menjadi 2 ditambah 2 dibagi 2 ditambah 1 itu adalah 3. Begitu guys, ternyata mudah ya. Maka 6 per 3 ditambah 2 per 3. Jawabannya 8 per 3. Oke, kalian jangan panik dulu ya. Insya Allah kalian bisa. Kita masuk ke soal nomor 2. Jika diketahui persamaan 3 ditambah bilangan bersusun lagi ya, sama dengan 65 per 18. Maka nilai X, Y, Z. Oke. Jika kalian bertemu dengan tipe soal seperti ini, kita ubah ruas kiri sama dengan ruas kanan bentuknya. Jadi seperti ini ya, maksudnya 3 ditambah 1 per X ditambah 1 per Y ditambah 1 per Z. Nah, yang sisi kanan saya rubah 65 dibagi 18 itu kan 3. Ya, 18 kalikan 3 itu adalah 54, maka sisanya adalah 11 ya. Maka sisanya 11 per 18. Saya rubah menjadi 3 ditambah 11 per 18. Kan hasilnya sama dengan 65 per 18. Oke, ini udah sama ya. Nah, kan udah sama. Ini saya abaikan dulu ya. Nggak apa-apa ya, karena kita tujuannya mencari X, Y, Z. Nah, maka menjadi 1 per sininya X ditambah 1 per Y ditambah 1 per Z. Yang ruas kanan saya rubah lagi. Ini masih 11 per 18, maka saya rubah menjadi 1 per 18 per 11. Kan sama ya dengan ini ya. Iya. Oke, maka menjadi 1 per, kalau kalian sudah mahir bisa cepat nih guys. Nah, karena kita sedang belajar, saya jabarkan dulu ya. 18 dibagi 11 itu berapa? 1. Sisanya berapa? Sisanya 7. 7 per 11. Oke, saya rubah kembali lagi, maka menjadi 1 per X ditambah 1 per Y ditambah 1 per Z sama dengan 1 dibagi 1 ditambah 7 per 11 saya buat menjadi 1 per. Sama aja, maka saya rubah lagi kayak gini. 1 per 11 per 7. Nah, kan tidak sama tuh bentuknya ya. Bentuknya udah sama. Oke, yuk kita lanjutkan. Maka X ditambah 1 per Y ditambah 1 per Z sama dengan 1 per 1 ditambah 1, 11 dibagi 7 itu berapa? 1 ya. Sisanya berapa? Sisanya adalah 4. Maka sininya 4 per 7. Oke, nah ini udah setara nih. X-nya 1, Y-nya 1. Ya, tinggal mencari nilai Z. Maka saya rubah kembali nih. 1 per 1 plus 1 dibagi 1 ditambah biar sininya 1. Maka saya rubah menjadi 1 per 7 per 4. Paham nggak guys? Paham ya? Nah, maka sudah sama nih antara ruas kanan dan kirinya. Saya tuliskan lagi ya di sini ya.
X ditambah 1 dibagi Y plus 1/Z. Maka X-nya itu adalah 1, Y-nya itu adalah 1, dan Z-nya itu adalah 7/4. Oke, paham ya guys? Yang ditanya adalah X kalikan Y dikalikan Z. Maka jawabannya 7/4. Oke, ada gambaran ya jika kalian bertemu soal seperti ini lagi. Ya, kita masuk ke soal nomor 3. Jika 8 pangkat M sama dengan 27, maka 2 dikalikan 4 pangkat M dikurangi 2 dikalikan 2 pangkat M. Oke, saya cari yang bilangan pokok terkecil yaitu 2 pangkat M. Maka 8 pangkat M sama dengan 27, saya rubah menjadi kayak gini ya guys. 2 pangkat 3 dikalikan dengan M sama dengan 27. Maka saya rubah menjadi 2 pangkat M. Nah, kayak gini kan boleh ya, sama dengan 27. Maka 2 pangkat M adalah akar 3-nya 27. 2 pangkat M ketemu berapa? Ketemu 3. Oke, kita masukkan ke dalam soal. 2, 4 itu kan sama aja 2 kuadrat ya. Iya, dikurangi dengan 2 dikalikan 2 pangkat M. Nah, ini saya rubah menjadi 2 pangkat M kuadrat dikurangi 2 dikalikan 2 pangkat M. 2 pangkat M nilainya 3 ya. Maka 2 dikalikan 9 dikurangi 2 dikalikan 3. Maka 18 dikurangi 6. Jawabannya 12. Oke, kalian pasti bisa ya guys. C. Kita masuk ke soal nomor 4. Jika 1 dibagi 32 pangkat A plus B sama dengan 16 pangkat A min 2B, maka pernyataan yang benar ya. Oke, saya rubah seperti ini guys. 32 itu adalah 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5, maka saya kalikan A plus B sama dengan 16 itu adalah 2 pangkat 4. Nah, kayak gini, A min 2B. Oke, saya rubah menjadi 2 pangkat min 5 A plus B, ya ini saya ke ataskan ya, maka menjadi pangkatnya negatif sama dengan 2, 4 A min 2B. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama, maka saya tinggal atasnya aja, min 5A min 5B sama dengan 4A min 8B. Oke, ya ini saya pindah ruas kemana ya? Saya pindah ruas ke sini aja ya. 4 ditambah 5 itu adalah 9A, B-nya saya pindah ruas ke sana, plus 8 dikurangi 5 itu adalah 3B. Oke, saya semua bagi dengan 3, maka menjadi B sama dengan 3A. Ya, jawabannya adalah C. Oke, pasti kalian bisa. Jika ada yang bertanyakan, silahkan komen ya di kolom komentar ya. Next, kita masuk ke soal nomor 5. Diketahui X, Y, maka bilangan bulat terbesar. Oke, berarti kita mencari bilangan bulat ya. Ini adalah kunci utamanya. Maka X-nya ketemu deh. X-nya siapa saja? X-nya itu adalah 3 atau 4. Maka Y-nya siapa? Y-nya itu bisa 4, bisa 5, bisa 6. Ya, bilangan bulat terbesar ya kita ambil yang terbesar. Maka X yang terbesar adalah 4, Y yang terbesar adalah 6. Maka X ditambah Y itu adalah 4 ditambah 6. Oke, jawabannya adalah C ya. Yes, kita masuk ke soal nomor 6. Jika X, Y, dan 2X plus Y per 2 tidak sama dengan 0, maka, ya, oke. Kita tahu bahwa N pangkat min 1 itu artinya 1/N ya. Ini adalah kuncinya. Ya, kita rubah menjadi 1 per 2X. Ditambah dengan, nah ini, jika saya punya N per M pangkat min 1, maka menjadi M per N. Nah, kayak gitu. Maka saya rubah menjadi 2 per Y. Oke. Yang ini saya taruh sini dulu ya. Ini artinya kan kayak gini ya guys. 2X ditambah Y per 2. Kalau saya setarakan kan menjadi, sini adalah 4X, sini adalah Y. Paham ya guys? Nah, baru deh ini kita pangkat dengan min 1. Maka berubah menjadi 2-nya di atas,
4x plus y-nya di bawah. Paham ya? Ya, yuk. Untuk kurung yang di depan, yang ini saya operasionalkan terlebih dahulu ya. Langkahnya saya kalikan silang, berarti y ditambah 4x. Nah, yang di bawah saya kali 2xy. Dikali dengan 2 per 4x plus y. Oke, ya saya taruh sini ya. Maka menjadi 2y ditambah 8x per. Ini menjadi 8x kuadrat y ditambah 2xy kuadrat. Oke ya, nah apa yang bisa kita sederhanakan? Saya sederhanakan, 2-nya saya keluarkan, maka ini menjadi y plus 4x. Oke, untuk yang di bawah saya sederhanakan, 2xy. Saya keluarkan ya. Nah, maka sisanya apa Mbak? Sisanya adalah 4x. Ini untuk ini ya, 4x ditambah y. Paham? Ya, ini kalikan ini kalikan ini sama dengan penyebutnya. Ya, apakah ada yang sama? Ini sama guys, maka ini boleh coret. Ini sama juga, kita boleh coret, maka jawabannya 1 per xy. Oke, apa? Jawabannya C ya. Ya, kita lanjut ke soal nomor 7. Jika diketahui x sama dengan log A, y sama dengan log B, dan z sama dengan log C, maka bentuk sederhana log A per B kuadrat dikalikan akar C adalah dalam bentuk isi Z ya. Ya, saya rubah di sini. Taruh sini ya saya ya. A per B kuadrat dikalikan akar C. Oke, nah ini berarti saya rubah menjadi log A per B kuadrat. Itu kan berarti sama aja log A dikurangi log B kuadrat. Lalu hasilnya kita jumlah dengan log akar C. Paham ya guys? Maka ini menjadi log A dikurangi 2 log B ditambah, ini kan sama aja setengah log C. Akar C kan sama aja C pangkat setengah ya. Nah, log A itu adalah X dikurangi 2Y ditambah setengah C. Oke, begitu ya. Pasti kalian bisa, jawabannya adalah D. Ya, kita masuk ke soal nomor 8. 5 log 10 kuadrat dikurangi 5 log 2 kuadrat dibagi 5 log akar 20. Ya, kita fokus yang di atas dulu ya guys. Coba kalian perhatikan, yang di atas itu adalah operasional bentuk yang seperti ini. Nah, ya enggak? A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, saya rubah seperti itu aja biar nanti penyelesaiannya lebih mudah. Maka A plus B dikali dengan A min B. Nah, saya rubah menjadi seperti itu. Maka menjadi gimana? 5 log 10 ditambah 5 log 2 ya, dikalikan dengan 5 log 10 dikurangi 5 log 2. Nah, dibagi dengan 5 log 20 pangkat setengah. Oke ya guys. Nah, maka menjadi 5 log 10 ditambah 5 log 2 itu sama dengan 5 log 20. Dikali dengan 5 log 10 dikurangi 5 log 2 itu sama dengan 5 log 5. Nah, dibagi dengan, ini kan sama aja setengah 5 log 20. Gitu kan guys? Hilang. Iya, 5 log 5 berapa? 1. 1 dibagi dengan setengah. Jawabannya adalah 2. Oke ya. Pasti kalian bisa. Ya, kita masuk ke soal nomor 9. Diketahui fx sama dengan x kuadrat min 1 dibagi dengan x plus 1. Jika f ini inverse-nya ya, tentukan f inverse 1. Ya, kita punya rumus yang namanya x kuadrat dikurangi 1. Kalau kita faktorkan itu menjadi apa? X plus 1, sini kan x min 1. Nah, maka yang namanya fx, x kuadrat min 1 per x plus 1, maka nanti x plus 1, x min 1, sininya x plus 1. Nah, kan hilang. Maka ketemulah fx sama dengan x min 1. Nah, yang kita inverskan adalah ini. Nah, inverse itu artinya dibuat x ya. Fx saya anggap sebagai y sama dengan x min 1. Maka nanti nilai x sama dengan y plus 1. Inilah inverse-nya. Maka f inverse x sama dengan x plus 1. Iya, selesai deh. Ya, jawabannya adalah x plus 1. X tidak boleh sama dengan min 1. Oke, jawabannya C ya guys.
Kita masuk ke soal nomor 10. Jika f seper x sama dengan 3x min 1 dibagi 3x plus 1, maka nilai A yang memenuhi f1 min A sama dengan 1 adalah, oke, ini saya buat inversinya dulu ya. Seper x saya anggap sebagai y. Ingat yang namanya inverse itu artinya dibuat x, maka x sama dengan seper y. Nah, maka ketemulah nilai fx sama dengan x-nya saya ganti dengan seper y. Maka menjadi 3 per y min 1 dibagi dengan 3 per y plus 1. Nah, nanti y-nya saya rubah lagi menjadi x. Nah, untuk menghilangkan y, maka semuanya saya kalikan dengan y. Maka menjadi 3 min y dibagi dengan 3 plus y. Nah, ketemulah nilainya fx. Fx sama dengan 3 min x dibagi dengan 3 plus x. Nah, yang ditanya adalah f1 min A. Artinya, x-nya saya rubah menjadi 1 min A. 3 dikurangi 1 min A dibagi dengan 3 ditambah 1 min A sama dengan 1. Oke, maka menjadi 3 kurangi 1, 2 ya. 2 plus A sama dengan, ini 3 tambah 1, 4 ya. 4 min A. Oke, maka menjadi 2A sama dengan 2. Nilainya A sama dengan 1. Oke guys, pasti kalian bisa. Ya, saya bahas dulu 10 nomor untuk part 2 ini. Insya Allah nanti kita akan lanjut di part 3. Ya, semoga bermanfaat dan kalian semuanya paham. Dan para pejuang USMST selalu semangat ya belajarnya ya. Jaga kesehatan. Oke, assalamualaikum.